Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaisa, NIM 23334. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Rosida selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, kepada teman-teman dan seluruh penonton yang sedang menonton video ini. Hari ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua bagaimana sih salah dua dari perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Telkom, PT Telkomsel, dan PT Indosat dalam menilai kinerja karyawannya dan dalam memberikan pelatihan dan pengembangan kepada seluruh karyawannya. Oleh karena itu, saya harap teman-teman bisa menyimak video sampai akhir. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari kedua perusahaan. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah dari PT Telkomsel. PT Telkom Indonesia Persero atau PT Telkom Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu sebesar 52,09% dan sisanya dikuasai oleh publik. Nah, dalam upaya bertransformasi menjadi digital telecommunication company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer orient. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group akan menjadi lebih lean atau ramping dan agile dan atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang sangat cepat. Nah, kegiatan usaha Telkom Group ini bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi. Namun, masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang, yang melengkapi legasi yang sudah ada sebelumnya. Telkom Group mulai membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain. Yang pertama ada digital connectivity, yaitu fiber to X, 5G, software defined networking, dan yang lainnya. Yang kedua ada digital platform atau data center, cloud, internet of things atau IoT, big data, artificial intelligence, dan cyber security. Dan yang terakhir ada digital services yang masuk ke dalamnya enterprise dan consumer. Selanjutnya yaitu PT Indosat. PT Indosat didirikan pada tahun 1967. PT Indosat Tbk adalah penyelenggara jasa telekomunikasi, informatika atau jasa teknologi konvergensi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota grup Ooredoo, penyelenggara jasa telekomunikasi global sejak tahun 2015, perseroan telah berubah menjadi Indosat Ooredoo. Indosat menyediakan layanan seluler, data tetap, dan layanan broadband nirkabel serta layanan telekomunikasi tetap atau layanan suara tetap termaksud SLI, sambungan tetap nirkabel serta sambungan telepon tetap dan layanan digital. Bersama anak perusahaannya, PT Indosat Mega Media atau IM2 dan PT Aplikanusa Lintasarta, perseroan menawarkan berbagai layanan data tetap atau multimedia, internet, dan komunikasi data seperti IPVN dan yang lainnya. Pada tahun 2021, Ooredoo Group dan CK Hutchison mengumumkan penandatanganan perjanjian penggabungan bersyarat antara PT Indosat Tbk dengan PT Hutchison 3 Indonesia. Di tahun yang sama, perseroan ini juga mengumumkan peluncuran jaringan 5G di Solo, Jakarta, dan Surabaya. Peluncuran ini menandai awal dari perjalanan perseroan untuk mendorong revolusi 5G di seluruh negeri, memajukan bangsa menuju masa depan. Peluncuran teknologi 5G juga membantu mempercepat transformasi digital masyarakat Indonesia dan mendorong inovasi bisnis di semua industri.
Selanjutnya kita akan melihat penilaian kerja karyawan atau prestasi karyawan dari kedua PT Telekomunikasi, yaitu PT Telkom Indonesia dan PT Indosat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kondisi karyawan di PT Telkomsel. Pada akhir tahun periode 2022, Telkom Group tercatat memiliki 23.793 karyawan. Dan itu termaksud karyawan di dalam negeri dan di luar negeri. Gambaran singkat mengenai karyawan PT Telkom berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan status kepegawaian itu dapat dilihat dari tabel yang sudah disediakan ya. Lalu sebanyak 596 yang terdiri dari 52,2% wanita dan 47,8% dari laki-laki. Jika dilihat berdasarkan umur karyawan, PT Telkomsel merekrut karyawan mulai dari umur 18 tahun sampai lebih dari 30 tahun, dan itu rata antara perempuan dan laki-laki, jadi tidak ada yang mengimbangi atau melebihi satu sama lainnya. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dari PT Telkomsel, karyawan itu ada dari tingkat S1, S2, lalu ada juga dari diploma, dan ada juga dari lulusan SMA. Sedangkan pada status employment-nya ada yang sedang mengajar profesional, lalu ada yang masih sedang belajar juga. Sedangkan pada PT Indosat Tbk berdasarkan pendidikan itu juga ada dari SMP, SMA, diploma, sarjana, dan pasca sarjana. Dan untuk dari sisi kelompok umurnya, mereka juga merekrut dari umur 25 tahun ke bawah sampai umur kurang dari 50 tahun. Rentangnya begitu. Lalu di PT Indosat ini juga ada banyak juga karyawan perempuannya. Setelah memahami kondisi karyawan dari kedua belah perusahaan, selanjutnya pengukuran atau penilaian kerja. Pertama dari PT Telkomsel, pengukuran kinerja karyawan dilakukan dengan dua metodologi, yaitu Performance Appraisal Measurement and Competency Behavior Appraisal Measurement. Nah, sejak tahun 2022 telah dilakukan implementasi perubahan sistem secara penuh untuk mengukur kinerja karyawan, yaitu menggunakan sistem hybrid KPI OKR dan sistem Competency and Behavior Appraisal atau CBA. Sedangkan di PT Indosat, penilaian kinerja karyawan dinilai dari Key Performance Indicators atau KPI yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2021, sistem manajemen kinerja Indosat ditingkatkan untuk menguatkan budaya meritokrasi dengan cukup signifikan, sehingga intensif semakin kuat untuk karyawan yang mencapai tujuan bisnis perusahaan, antara lain struktur sistem penghargaan serta intensif yang diberi selaras dengan kebutuhan karyawan. Setelah mengetahui bagaimana PT Telkomsel dan PT Indosat dalam menilai kinerja karyawannya, kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana kedua perusahaan ini memberikan pelatihan dan pengembangan kepada seluruh karyawannya. Pada PT Telkom Indonesia, setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Telkom Group. PT Telkom juga menekankan bahwa tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, baik bagi karyawan laki-laki maupun perempuan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, Telkom juga mengadopsi digitalisasi dalam proses pendidikan dengan terus memperbaharui dan menambah modul e-learning sesuai dengan kebutuhan karyawan dan perusahaan. Selama tahun 2022, sebanyak 895 modul baru telah ditambahkan ke dalam sistem e-learning, dan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri, Telkom menyediakan juga repositori sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Pada tahun 2022, Telkom Group telah menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk 12.715 karyawan dengan total 1.331.804 jam pelatihan dalam setahun. Rata-rata jam pelatihan karyawan tercatat sebanyak 53,27 jam. Telkom Group juga sangat mendukung karyawannya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menyediakan program beasiswa bagi yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 atau S3. Terdapat 2 orang yang akan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri dan sedangkan 21 orang lainnya melanjutkan pendidikan di luar negeri. Sedangkan PT Indosat sendiri mempunyai IO Academy yang menjadi pusat pengembangan kompetensi teknis yang penting bagi karyawan dengan memberdayakan mereka untuk menentukan program pengembangan masing-masing guna memastikan bahwa seluruh anggota tim telah memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis yang dibutuhkan saat ini dan yang akan mendatang. Dapat dilihat di dalam tabel jumlah program kelas pelatihan pada tahun 2021 sebanyak 216 dan ada 6.683 video dan e-book learning. Lalu ada 16.213 jumlah modul program e-learning, ada 2.974,5 jam coaching dan program mentoring serta penugasan. Setelah mengetahui bagaimana PT Telkomsel dan PT Indosat dalam menilai prestasi karyawan atau kinerja karyawan dan memberikan pelatihan dan pengembangan, saya mewawancarai salah 2 dari kedua karyawan dari PT Indosat dan Telkomsel. Dari PT Telkomsel ada teman saya dari Prodi IEKI yang saat ini sedang menjalani MSIB di PT Telkomsel. Melalui wawancara via WhatsApp, di sini saya dapat mengetahui bahwa untuk menilai kinerja karyawan, setiap karyawan pada PT Telkomsel diwajibkan untuk memberikan laporan hasil pekerjaan dari tugas yang sudah diberikan. Lalu ketika karyawan memiliki kinerja yang bagus, itu akan mendapatkan reward dan pada setiap bulannya ada penghargaan untuk divisi terbaik. Dalam sisi pelatihan dan pengembangan, di PT Telkomsel sendiri setiap minggu akan diadakan pelatihan untuk karyawan terkait upscaling event. Pematerian yang diberikan itu terkait mengenai legal business, qualified risk management professional, corporate finance, leadership bootcamp, marketing fundamental, big data analytic, product management, negotiation skill mastery, dan yang lainnya. Sedangkan pada PT Indosat, berdasarkan dari sumber yang sudah saya wawancara, penilaian kinerja karyawan menggunakan key performance indicators yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan untuk karyawan yang memiliki kinerja yang baik akan diberikan intensif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan pada PT Indosat diadakan pula best employee setiap bulannya dari masing-masing divisi sebagai bentuk apresiasi kinerja karyawan dan untuk mendorong memotivasi agar karyawan lain bekerja lebih maksimal. Dalam memberikan pelatihan dan pengembangan, PT Indosat mendesain sebuah indikator yang detail terkait pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan. Training yang diberikan dapat dilakukan melalui online training, modul, video, e-book, dan yang lainnya. Sekian pemaparan pematerian dari saya terkait penilaian kinerja karyawan dan pelatihan dan pengembangan yang diberikan oleh PT Telkomsel dan PT Indosat untuk seluruh karyawannya. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri dan tentunya untuk teman-teman yang menyimak video saya sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.